Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Ulfahmet. Pada video kali ini, Ulfahmet akan membahas tentang persen, mengubah persen menjadi pecahan, dan mengubah persen menjadi desimal. Begitu juga sebaliknya, so saksikan terus sampai akhir ya. Sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini agar channel ini dapat terus berkembang dan terus semangat membuat video pembahasan yang lain. Kita mulai dari definisi persen. Persen merupakan singkatan dari persentum, bahasa Latin yang artinya per 100 atau seperseratus. Simbolnya seperti itu ya teman-teman. Yang pertama, kita akan membahas mengubah pecahan menjadi persen. Caranya yaitu kalikan pecahan dengan 100%. Langsung ke contoh ya teman-teman. Contoh, ubahlah masing-masing pecahan berikut menjadi persen. Yang pertama, 1/4. 1/4 akan kita ubah menjadi persen dengan cara mengalikan 1/4 dikali 100%. Kita tinggal operasikan ya, 1 dikali 100 dibagi 4, atau boleh langsung 100 dibagi 4 di sini. 100 dibagi 4 hasilnya adalah 25. Sisanya 1 dikali 25, berarti hasilnya 25%. Mudah ya. Contoh kedua, 1/2 akan kita ubah menjadi persen. Sebelumnya, karena 1/2 adalah pecahan campuran, akan kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 1/2 diubah menjadi pecahan biasa, caranya 2 dikali 1, hasilnya 2, ditambah 1, 3/2. 1/2 sama dengan 3/2. Untuk mengubah 3/2 menjadi persen, 3/2 akan kita kalikan dengan 100%. Artinya, 3 dikali 100 dibagi 2, atau boleh langsung kita bagikan 100 dibagi 2, hasilnya adalah 50. 3 dikali 50, hasilnya 150%. Mudah ya? Contoh selanjutnya, 5/6 sama dengan 5/6 dikali 100%. Sama dengan, ini boleh kita bagi dulu atau sederhanakan dulu 100 dengan 6. 100 dibagi 6, sama-sama dibagi 2. Hasilnya di sini 50. Di sini 6 dibagi 2, hasilnya 3 ya. Sama dengan 5 dikali 50, hasilnya 250 per 3%. Untuk 250 per 3, karena tidak dapat habis dibagi, kita bisa menjadikan 250 per 3 menjadi pecahan campuran. 250 dibagi 3, hasilnya adalah 83. Menyisakan berapa? 3 dikali 83, hasilnya adalah 249. Menyisakan 1. Oleh karenanya, 250 per 3% sama dengan 83, 1/3%. Mudah ya? Selanjutnya, mengubah persen menjadi pecahan. Untuk mengubah persen menjadi pecahan, hilangkan tanda persen dan diganti dengan per 100 atau 1/100. Langsung ke contoh, ubahlah bilangan-bilangan berikut menjadi pecahan. 50% akan kita ubah menjadi pecahan biasa. Untuk mengubah 50% menjadi pecahan biasa, boleh kita tuliskan 50 persennya kita ganti dengan per 100 di sini. Berarti 50% sama dengan 50 per 100. Kemudian kita sederhanakan. 50 per 100 disederhanakan. Sama-sama bisa dibagi 50 ya teman-teman. Pembilang dibagi 50, penyebut juga dibagi 50. Sama dengan 50 dibagi 50 hasilnya adalah 1. Per 100 dibagi 50 hasilnya 2. Selesai. Artinya 50% sama dengan 50 per 100 sama dengan 1/2. Contoh selanjutnya, 150%. Caranya masih sama ya teman-teman. Kita tuliskan 150, kemudian persennya diubah menjadi per 100. Sama dengan 150 per 100, ini bisa kita sederhanakan menjadi 150 per 100 sama-sama dibagi dengan 50 ya. Karena 150 bisa dibagi 50, 100 juga bisa dibagi 50.
150 dibagi 50 hasilnya 3 per 100 dibagi 50 hasilnya 2. Sama dengan 3 per 2. Untuk 3 per 2, karena pembilang lebih besar daripada penyebut, ini bisa dijadikan pecahan campuran. 3 per 2, 3 dibagi 2, hasilnya 1, menyisakan 1 per 2. Jadi, 150% sama dengan 150 per 100 sama dengan 3 per 2 sama dengan 1 per 2. Selanjutnya, 2 per 5%. Untuk pecahan 2 per 5%, kita bisa menjadikan 2 per 5 yang pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Kita ubah menjadi pecahan biasa, 5 dikali 4, 20, ditambah 2, hasilnya 22 per 5%. Untuk 22 per 5%, kita bisa mengubah menjadi pecahan, caranya 22 per 5, kemudian hilangkan tanda persen diganti dengan per 100 atau 1 per 100. Boleh diganti dengan 1 per 100 ya teman-teman, agar kita mudah melihatnya. Kemudian 22 dikali 1, hasilnya 22 per 500. Berarti ini sudah menjadi pecahan biasa, 22 per 500. Apakah bisa disederhanakan? Bisa ya teman-teman, sama-sama dibagi 2. Pembilang dibagi 2, penyebut juga dibagi 2. Dibagi dengan 2 per 2. Sama dengan 22 dibagi 2, hasilnya 11 per 500 dibagi 2, hasilnya 250. Nah, sekarang kita akan membahas cara mengubah desimal menjadi persen. Untuk mengubah menjadi persen, caranya masih sama, yaitu kalikan bilangan desimal dengan 100%. Langsung ke contoh, ubahlah masing-masing bilangan desimal berikut menjadi persen. Contoh yang pertama, 1,2. Untuk mengubah menjadi persen, 1,2 dikali dengan 100%. Sama dengan 1,2 dikali 100, hasilnya adalah 120%. Mudah ya? Lanjut, 0,05 akan kita ubah menjadi persen, berarti 0,05 dikali 100%. Sama dengan 100, hasilnya adalah 5%. Nah, untuk 0,05 dikali 100, mudahnya kalian lihat di sini. Pengalinya adalah 100, ada nolnya 2, artinya komanya ini mundur 2 langkah. Berarti di sini ya teman-teman, hasilnya adalah 5. Jadi kalian tidak perlu menghitung lebih panjang untuk perkalian 0 ya. Contoh selanjutnya, 0,315 akan kita ubah menjadi persen. 0,315 dikali dengan 100%. Sama dengan, karena 0,315 dikali 100, kita hitung saja komanya ini boleh mundur 2 angka atau 2 desimal. Berarti di sini ya teman-teman menjadi 31,5%. Mudah ya untuk mengubah desimal menjadi persen. Nah, sekarang kita akan membahas mengubah persen menjadi desimal. Caranya masih sama ya teman-teman, yaitu hilangkan tanda persen dan diganti dengan per 100 atau 1 per 100. Langsung ke contoh, ubahlah bilangan-bilangan berikut menjadi desimal. 27% akan kita ubah menjadi pecahan biasa dulu ya teman-teman. 27% bisa kita tuliskan menjadi per 100, kemudian 27 per 100 akan kita ubah menjadi desimal. Caranya, 27 kita tuliskan dulu di sini. Contoh yang pertama, 27%. Untuk mengubah menjadi desimal, kita bisa ubah dulu menjadi pecahan biasa 27%-nya ya teman-teman. 27% kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 27 per 100. Hilangkan tanda persen menjadi per 100. Kemudian, 27 per 100 akan kita ubah menjadi desimal. Desimal dari 27 per 100, ada dulu sini 27 ya teman-teman. Kemudian kita lihat penyebutnya adalah 100, oleh karenanya nanti ada 2 angka di belakang koma. Kita hitung 2 angka dari belakang 1, 2. Berarti komanya bisa kita taruh di sini ya, 0. Artinya 27% sama dengan 27 per 100 sama dengan 0,27. Lanjut, 95%, langkahnya sama, yaitu 95% kita bisa tuliskan per 100. Kemudian 95% kita ubah menjadi desimal. Caranya tulis dulu sini 95,
Karena per 100 berarti 2 angka di belakang koma, 1, 2. Komanya bisa kita tulis di sini 0. Berarti ini sama dengan 0,95. 95% sama dengan 95 per 100 sama dengan 0,95. Mudah ya? Lanjut sini teman-teman. 17,4%. Kita tuliskan dulu di sini 17,4%, bisa kita tuliskan per 100. Kemudian kita lihat pembilangnya di sini 17,4. Karena bentuknya desimal, kita bisa kalikan dulu dengan 10 ya teman-teman, agar hilang komanya. Karena di sini satu angka di belakang koma, kita kalikan dengan 10 per 10. Sama dengan 17,4 dikali 10, 174. Per 100 dikali 10 sama dengan 1000. Kemudian 174 per 1000 kita bisa ubah menjadi desimal. Caranya 174 kita tuliskan dulu. Karena per 1000, nolnya ada 3, berarti 3 angka di belakang koma. 1, 2, 3. Berarti koma di sini ya teman-teman. Jawabannya sama dengan 0,174. Artinya 17,4% sama dengan 174 per 1000 sama dengan 0,174. Mudah bukan untuk mengubah persen menjadi desimal? Berikutnya, kita akan membahas mencari jumlah persen. Caranya, kalikan persen dengan jumlah keseluruhan yang diketahui. Contoh yang pertama, carilah 15% dari 200. Caranya adalah kalikan 15% dikali dengan 200. Sama dengan 15% berarti menjadi 15 per 100 dikali 200. 200 bisa langsung dibagi dengan 100 ya teman-teman. Hasilnya adalah 2. Berarti 15 dikali 2 sama dengan 30. Artinya 15% dari 200 sama dengan 30. Soal yang kedua, kecepatan sebuah kereta api adalah 120 km per jam. Kecepatan tersebut meningkat sampai 10%. Carilah peningkatan kecepatan kereta api tersebut, serta tentukan kecepatan sekarang. Kita jawab ya teman-teman. Sebelumnya kita tulis dahulu apa saja yang diketahui dari informasi soal tersebut. Kecepatannya 120 km per jam. Kemudian persentase kecepatannya adalah 10%. Yang ditanya adalah peningkatan kecepatan kereta api. Untuk peningkatan kecepatan, kita tinggal kalikan persen dengan kecepatan saja teman-teman. Peningkatan kecepatan di sini sama dengan, berarti 10% dikali dengan kecepatan awal. Sama dengan 10 per 100 dikali 120 sama dengan, kita bisa kalikan 10 dikali 120 dibagi 100 ya teman-teman, atau mudahnya boleh kita coret di sini, ada 0 di sini dengan 0 yang penyebut, kemudian 0 yang di pembilang dengan 0 yang di penyebut. Sisanya adalah 1 dikali 12 sama dengan 12 per 1 sama dengan 12. Jadi, peningkatan kecepatannya adalah 12 km per jam. Kemudian, yang ditanya selanjutnya adalah kecepatan sekarang. Menentukan kecepatan sekarang sama dengan kecepatan awal ditambah dengan peningkatan kecepatan. Kita tuliskan dulu sini teman-teman. Kecepatan awal ditambah peningkatan kecepatan. Kita singkat saja kecepatannya menjadi V ya. Untuk kecepatan awal sama dengan 120 ditambah peningkatan kecepatannya adalah 12 sama dengan 132 km per jam. Jadi, untuk peningkatan kecepatannya sebesar 10% yaitu 12 km per jam dan kecepatan sekarang yaitu 132 km per jam. Bisa dipahami ya teman-teman? Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Share video ini agar lebih bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen ya. Sampai jumpa di video yang lain. Tetap semangat belajar bersama Ulfahmed.